Jadi kita tidak sembarangan pakai komputer jangkrik dikumpulin banyak begitu ya, tidak bisa ya. Seperti data center ini mining nih ternyata tidak bisa ya. Nggak bisa karena ada spek-spek khususnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Sumaryadi dalam rangkaian Faketon 2021. Dan seperti yang tadi saya sampaikan sebelum sesi ini, kita akan coba berbincang tentang kripto. Kripto apa itu kripto? Nanti kita saya sudah ditemani oleh Kang Andri dan juga Kang Ishak ya, betul ya. Nanti kita akan coba berbincang apa itu kripto. Begitu. Nah, teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom, silakan fokuskan diri Anda karena ini bahasanya agak sedikit berat nih. Kripto. Kripto itu kalau kita bicara tentang kripto itu kan ramainya tuh kan di tahun-tahun terakhir nih ya. Nah, sebelum ke sana boleh perkenalkan diri singkat saja, Kang Andri dan juga Kang Ishak. Boleh dari Kang Ishak dulu, boleh? Ya. Perkenalkan, saya Ishak Adin, saya dari Jogja. Kebetulan ada event festival ini, kebetulan ada peluang, ada kesempatan ya kita diberikan untuk bisa hadir dan berbagi tentang eranya digital dalam betul ya, dalam teknologi kriptografi blockchain. Oke. Kang Ishak sendiri apa memang pelaku begitu atau memang juga tergabung di komunitas begitu? Ya, kebetulan saya juga pelaku sebagai pengembang juga dan juga bergabung di berbagai komunitas kripto ya. Oke. Kalau Kang Andri nih, Andri ya? Kang Andri, boleh silakan Kang. Pertama-tama makasih nih saya udah diundang di sini. Sama-sama Kang. Sebuah kesempatan yang sangat langka bagi saya nih ketika saya hadir di sebuah pembicaraan secara live seperti ini. Saya sangat bangga dan saya apresiasi ya buat teman-teman semua, apalagi yang pernah terjun di dunia digital ya. Sebelumnya nama saya adalah Andri ya. Saya aslinya orang Jawa Barat juga, Kang. Orang Jawa Barat juga? Orang Jawa Barat, tepatnya di Sumedang ya. Oh, di Sumedang? Oh ya, saya orang Sumedang. Saya sekarang jadi seorang developer aplikasi dan pengembang cryptocurrency di Indonesia. Pengembang cryptocurrency di Indonesia. Oke. Nah, sebelum jauh-jauh kita bicara tentang cryptocurrency, apa sih kripto teh? Yang jawab siapa nih? Atau sebelum ke sana, kripto itu adalah sebuah output dari sebuah teknologi begitu? Ya. Betul. Kalau secara rinci ya, kita sedikit membahas ke dalam sebuah aset digital dulu ya. Akhir-akhir ini kita sering dipusingkan dengan berbagai transaksi yang memang sebetulnya menjadi kendala ya buat para pelaku bisnis ketika harus bertransaksi dengan jumlah besar ataupun dengan ke daerah-daerah atau ke tujuan yang harus melakukan verifikasi yang sangat berbagai langkah gitu kan. Nah, dengan hadirnya teknologi blockchain yang transaksinya bisa langsung, bisa peer to peer dan bisa dilakukan secara langsung tanpa memerlukan verifikasi pihak ketiga ataupun pihak bank atau apapun. Nah, itu bisa langsung tersampai dengan jumlah berapapun. Nah, ini menjadi suatu terobosan bagi perusahaan-perusahaan besar di dunia ketika harus melakukan transaksi besar-besaran ke seluruh nasabahnya ataupun ke rekan-rekan bisnisnya. Nah, penggunaan teknologi di blockchain ini sangat efisien bagi pelaku-pelaku bisnis. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan di sini yang di dunia ini yang memang mengambil teknologi ini gitu. Oke. Sebetulnya teknologi ini hadirnya sudah cukup lama atau memang baru ini teknologi blockchain itu? Kalau blockchain sendiri itu pernah pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2007-an ya. 2007 2009 ya. 2007 sampai 2009.
Nah itu awalnya sih hanya diperuntukkan untuk sebagai fasilitas transaksi di berbagai game Oh, oke, online. jadi awalnya atau- dari game dulu Ya, ya. Dari dari- game dulu. dari nah, game. Oke, kalau kita bicara ke teman-teman yang belum tahu sama sekali kripto nih, Kang Ishak, saya akan coba tanya ke Kang Ishak, apa sih bedanya rupiah begitu, kemudian ada sekarang ada e-money begitu kan, sama-sama ini e-money digital juga Iya, gitu kan, betul. ada yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya saldo dalam Iya. nomor telepon, ada juga yang namanya kripto. Apa bedanya sih dari itu? Secara penggunaan hampir rata-rata diberikan untuk alat transaksi ya, penggunaannya. Yang pertama kalau kita membahas ataupun melihat dari penggunaan mata uang, dulunya kan tidak ada mata uang ya. Betul. Semua adanya barter, istilahnya ada barang yang dimana ada emas tukar dengan sesuatu kan begitu. Oke. Nah, sehingga akhirnya ada perkembangan dunia yang dimana lahirlah mata uang dunia kan, setiap negara punya mata uang. Nah, tetapi secara perkembangan era dunia ini semakin hari semakin tahun semakin berubah dan lahirlah yang namanya teknologi baru. Nah, teknologi yang saat ini setelah mata uang fiat itu bisa dikatakan adalah cryptocurrency terlebih dahulu sebelum adanya seperti OVO seperti itu ya. Nah, ataupun GoPay lah. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat lahirnya cryptocurrency itu, foundernya kripto itu lahirnya dari Bitcoin. Lahirnya Bitcoin. Oke. Bitcoin ini lahir kurang lebih memang awalnya sebelum tahun 2009, tetapi mencuat ataupun mulai dikenal oleh masyarakat itu tahun 2009. Tahun 2009 ya. Jadi mulai ramai 2009. diperbincangkan itu Bitcoin ya. Ya, Salah satu ya. memang sebagai informasi saja Bitcoin ini salah satu yang paling besar ya. Fenomenal Ya. sekali. Yang paling fenomenal. Waktu pertama lahirnya ini nilainya berapa satu Bitcoin itu? Ya, kebetulan saya pada waktu awal 2009 di tanggal saya masih ingat 8 Januari 8 Januari. 2009 saya beli dengan harga termurah waktu itu ya. Ada yang lebih murah dari saya, tapi saya pada saat itu mendapatkan harga yang masih sangat-sangat murah, kurang lebih 112 rupiah. 112 rupiah. Ya. Dan sekarang 800 juta. Ya, betul. Luar biasa sekali ya. 112 rupiah. Ini kalau kita punya 10 Bitcoin luar biasa ya. Iya. Ya, sangat luar biasa. Jadi dengan lahirnya Bitcoin ini awal mula kita juga nggak tahu. Pada saya mendapatkan peluang untuk memegang Bitcoin pun masih ada keraguan pada waktu itu. Kenapa? Karena memang ini bukan sesuatu yang dilahirkan ataupun diciptakan oleh negara. Betul. Tetapi ada seorang oknum yang mengkrip yang namanya Bitcoin dan dia anonim, nggak muncul, nggak tahu Oke. namanya Satoshi Nakamoto ini Iya, sampai Satoshi hari Nakamoto ini ya. kita nggak tahu dia ada di mana. Iya betul. Gitu. Dan sampai saat ini kripto ini memang salah satu apa namanya, sesuatu yang masih banyak orang ragu di dalamnya, betul ya? Betul. Betul sekali. Iya. Sangat betul, karena keraguan orang itu satu, dia adalah salah satu bisa dikatakan mata uang digital, Oke. cryptocurrency. Kenapa kok ragu? Karena banyak pemerintahan yang merasa terancam dalam hal masalah Intinya kalau penggunaan mata uang ini. kalau boleh saya potong keraguan-keraguan yang dialami oleh masyarakat tentang cryptocurrency itu diakibatkan karena tidak adanya bentuk fisik yang Ya, dimiliki. betul. Ketika mereka membeli sebuah kripto itu tidak ada bentuk fisiknya gitu loh. Jadi Oke. mereka loh, saya membeli ratusan juta, membeli puluhan juta, tapi kok fisiknya nggak ada gitu Fisiknya loh. tidak Nah, ada. itu. Kalau misalkan kita bicara tentang kan sekarang ada emas digital itu kan Betul. biasanya fisiknya bisa diambil Nah, gitu. betul. Nah, itu kan seperti itu. Jadi orang masih ada percaya. Nah, kalau kripto ini salah satu tantangannya memang selain apa namanya, selain barangnya tidak terlihat seperti yang Kang Andi sampaikan tadi, Betul. yang kedua mungkin tidak ada dukungan dari pemerintah Ya, begitu. betul. Itu PR besar ya, Ya, betul. dari komunitas Betul. pengguna kripto ya. Betul, Di betul. Indonesia, Kang Ishak, ini rasanya gimana sih pemerintah terhadap apalah lebih spesifik ke Bitcoin begitu? Betul. Ya. Sebetulnya semua pemerintah saat ini sudah mulai terbuka dalam melihat
fenomena perkembangan dalam dunia cryptocurrency. Nah, pemerintah sendiri saat ini saya membaca di beberapa media memang pemerintah sedang menggodok juga untuk menciptakan sebuah mata uang digital. Ya betul. Khususnya untuk Indonesia. Nah, tetapi Indonesia sendiri saat ini sudah mulai melegalkan juga. Ya. Sudah melegalkan Ya, juga. tetapi Oke. secara resmi itu Belum ada undang-undangnya. Tapi negara yang lain sudah ada ya? Udah banyak, banyak. Pak. Sudah banyak Udah ya? banyak. Sudah banyak yang mungkin dia transaksi yang menggunakan Bitcoin itu legal di tempat-tempat umum begitu betul. ya? Ya, sebenarnya bukan hanya Bitcoin saja yang digunakan saat ini. Masih banyak kripto-kripto ataupun koin-koin yang saat ini beredar. Tetapi yang ada di Indonesia ini memang melalui berbagai macam verifikasi. Oke. Ya, dan ada beberapa exchanger yang memperjualbelikan. Oke, Jadi exchanger. Oke. exchanger yang memperjualbelikan ini puluhan juga. Puluhan juga. Tapi pemerintah Indonesia sendiri memiliki standar. Ya. Ada standar Ada khusus ya? standarnya untuk bisa listing di Indonesia. Oke, Ya, untuk betul. bisa listing di Indonesia. Ya. Oke, saya tanya ke Kang Ari nih secara teknis, Kang. Saya pernah dengar kalau kripto itu identik dengan, malah sempat viral nih, ada ibu-ibu, oh hai teman-teman, ini saya sedang ada di ruangan saya dan di belakang saya adalah ada mesin penambang kripto. Apa sih mesin penambang kripto tuh? Ternyata ada juga yang ibu-ibu nih bisnis, dia melakukan apa bahasanya mining begitu Ya, ya, betul. mining kripto. Ini teknisnya tuh mining itu seperti apa? Apakah setiap orang di Indonesia bisa melakukan itu atau bagaimana itu? Oke. Kalau secara rinci kita membahas sebuah teknologi dalam sebuah blockchain itu, ketika blockchainnya dibuat, terus ditentukan total supply-nya untuk koinnya berapa, itu sudah dialokasikan sama developernya atau pengembangnya untuk alokasi untuk miningnya berapa persen. Nah, itu nanti ada sebuah network khusus atau jaringan khusus ya untuk memining itu, tapi tidak semua kripto bisa di-mining. Oh, tidak semua kripto bisa di-mining. Iya. Ini kunci ya, tidak Iya. semua kripto bisa di-mining. Ya, jadi kalau ada yang memang ini edukasi juga ya buat teman-teman semua atau yang sekarang mulai terjun di dunia kripto. Kalau menemukan ada hal-hal yang tentang mining, mohon diteliti dulu karena tidak semua blockchain itu menyediakan fasilitas untuk miningnya. Oke. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus spesifik di situ harus diketahui dan dipelajari gitu ya. Jadi memang ada sistem mining, tapi mining ini tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan, itu memerlukan hardware khusus juga, terus memerlukan perangkat yang memang spesifikasinya sudah ditentukan oleh blockchainnya. Oke, jadi kita tidak sembarangan pakai komputer jangkrik dikumpulin banyak Nah, nggak begitu bisa. ya, tidak Nggak bisa bisa, ya. nggak bisa. Seperti data center ini mining nih Nggak ternyata bisa, tidak nggak bisa ya. Nggak bisa karena ada spek-spek khususnya di situ. Termasuk kemampuan kita untuk membuat aplikasi atau software yang tersedia di mining itu, betul? Iya ya? betul, karena tidak sembarangan ya, karena memang pihak developer dari blockchain sendiri itu tidak bisa membuka sembarangan untuk miningnya gitu sebenarnya Oke. gitu, karena itu ada alokasinya dan ada jalurnya gitu. Ada jalur khusus. Ya, ada jalur khusus. Oke. Jadi hanya sebagian orang yang memang benar-benar mendalami blockchain itu dan dia bisa dapat memining di situ. Tapi itu juga kalau misalkan kita teliti dengan seksama itu alokasinya memang sudah disisihkan dari sebelumnya di jumlah koin yang ada. Jadi ketika alokasi untuk mining itu udah habis, ya memang nggak bisa lagi Sudah gitu. tidak bisa Nah, lagi, apalagi semakin kesini pasti yang mining juga semakin Semakin banyak, gitu banyak, kan. jadi- Kalau kita misalkan ada informasi emas tuh di daerah Maluku ada emas, Ya. ada emas langsung ngumpul semua. Ya, Begitu betul. juga mining, Ya, sama kan betul. case-nya. Ketika mining ini ternyata ada potensi ekonomi yang bisa di situ, kemudian orang juga banyak yang datang ke sana. Ya. Nah, saya bertanya ke Kang Ishak nih. Kang Ishak nih, kalau bisa misalkan ada teman-teman yang belum pernah sama sekali, apa yang harus dilakukan untuk memulai terjun? Sebetulnya kripto itu lebih ke transaksi atau lebih ke aset sih sebetulnya. Iya. Investasi, karena ada, kalau misalkan kita bicara tentang saham, misalkan ya saham iya, itu, saham ada yang orang gunakan sebagai transaksi, dia mencari keuntungan, jual beli, betul. jual beli. Ada juga yang dia investasi di sana gitu. Apakah kripto juga melakukan hal yang sama seperti itu dan bagaimana memulainya? Ya, sebetulnya begini.
hampir sama sebetulnya dengan saham. Karena ada kita untuk mendapatkan kripto-kripto yang nyata, yang jelas, itu banyak sebetulnya. Nah, kita harus memilih kripto-kripto yang pasti menguntungkan bagi kita. Jadi secara kripto sendiri bisa dikatakan bahwa ini adalah aset. Aset ya. Aset cryptocurrency ataupun aset jangka panjang ya, kalau kita alokasikan bahasanya sama seperti saham lah. Oke. Tetapi kalau kita untuk pemula, kita bisa memilih yang dimana kripto-kripto yang saat ini sudah ada di Changer lah. Ada di Ya, Changer. kalau saya- Changer ini Changer lah. Changer ini kayak website apa ya? Saya pernah kayak BTC begitu ya, BTC. Ya, Changer. Ya. Jadi kita daftar ke situ, masuk, kemudian kita beli Ya. salah satu Ya, aset betul. kripto di situ. Betul. Jadi Oke. menghindari yang namanya kripto-kripto penawaran dari community ataupun komunitas. Dari komunitas itu harus Ya. hati-hati juga ya. Harus Harus hati-hati. hati-hati Harus juga. hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi kita lebih baik masuk ke Changers yang memang listing resmi ya. Betul. Apakah di Indonesia itu ada badan yang dia memverifikasi satu changer itu, apakah dia semacam OJK-nya lah begitu? Ya, Ada. Ada ya? Ada. Ada namanya apa ya? Bapepti. Bapepti. Bapepti ya. Bapepti Bapepti. itu badan resmi dari pemerintah Indonesia kepada changer-changer Betul. kripto begitu. Betul, betul. Nah, kalau kita bicara tentang kripto kan pilihannya banyak nih, Kang. Banyak sekali. Ada Bitcoin ya, Ada. ada apa saya pernah dengar Ethereum ya. Ethereum. Ethereum ya, Ya, Ethereum. ada Ripple, Ada. kemudian dan sebagainya. Ada Doge, ada Tron. Nah, ada- untuk memulai itu, Kang, saya beli Bitcoin dapat 0,000 sekian karena cuma punya uang 100.000 rupiah gitu untuk memulai kripto. Apakah saya lebih baik ke Bitcoin atau saya coba ke Ripple yang berapa Ripple hari ini 30 sekian ribu Ya, ya. begitu. Jadi saya punya 2 Ripple misalkan Ya. seperti itu, atau saya langsung ke Bitcoin. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa kripto ini bagus gitu untuk Ya. sebagai investasi gitu? Ya kalau memang melihat dari sisi pemula atau yang mau baru mulai terjun ya, saya rasa ada satu edukasi yang paling bisa dijalankan untuk saat ini. Jadi ketika kita ingin mulai memiliki sebuah aset dalam cryptocurrency, kita bisa melihat di beberapa market besar. Tanpa harus kita daftar di market pun kita bisa lihat dulu dari segi volume tradingnya berapa. Volume trading itu penting ya. Volume trading itu berapa, terus riwayat tradingnya bagaimana juga, lihat dari sisi pasar jual belinya gimana juga. Jadi Oke. kita bisa menentukan nih ketika kita melihat ada sebuah kripto yang memang sedang up misalkan ya, lagi pump berapa persen misalkan, tapi kita lihat nih sisi tradingnya di high price-nya ada berapa nih, di volumenya ada berapa nih. Nah itu bisa kita tentukan, bisa prediksi juga. Oh ini kemungkinan ada naik juga. Oke. Dilihat dari project kriptonya sendiri juga. Karena Informasi itu bisa didapatkan di website Changer ya. iya, jadi kalau misalkan sebagai acuan untuk melihat bahwa kripto ini berguna atau bisa menjadikan sebuah aset bagi kita. Itu kita bisa ngelihat dari project-projectnya yang terdapat di white papernya masing-masing. Oke, jadi ada project-project grand apa yang namanya blueprintnya ke depan mereka mau Ya, ngapain. betul. Jadi lihat masa depannya si kripto itu dari blueprintnya. Ya, betul. Oke, kalau misalkan kita beli saham satu perusahaan, nah perusahaan ini mau ngapain 5 tahun, 10 Ya, tahun ke depan. betul. Ternyata di kripto juga ada yang seperti itu. Karena harus Oke. ada. Oke, Kang Ishak nih, kalau kita bicara tentang investasi kan pasti ada untung ada rugi. Ya. Apa untung yang sangat menjanjikan dari sebuah kripto dan apa kerugian yang paling menyakitkan dari sebuah kripto? Nah, menarik. Kalau Pengalaman Pengalaman ya, pengalaman ya. Pengalaman untung saya, atau karena, pengalaman rugi ya? Karena saya sudah kenal sama Mas Ishak ini udah lama. Oh, udah lama sekali. Jadi saya tahu sejarahnya bagaimana terus sampai sakit hatinya bahwa Mas Ishak kehilangan Bitcoin gitu Oh, loh. kehilangan kripto. Oke. Boleh cerita nih ya saya punya pengalaman yang Pahit. cukup pahit ketika saya memiliki Bitcoin Bitcoin. sebagai foundernya cryptocurrency. Saya membeli di tahun 2009. Saya masih ingat tanggalnya 8 Januari. Ketika itu harganya sangat murah. Ya. Betul. Dengan modal yang sangat kecil saya bisa mengumpulkan Bitcoin
angkanya saat itu sampai dengan 18.312 Bitcoin. Bitcoin 18.000. Kalau sekarang kan akan jadi orang terkaya. Makanya Iya. itu jadi sejarah Langsung orangnya. bisa beli klub sepak bola kan? Nah, kebetulan begini, kebetulan saya pada waktu itu memang berminat terhadap dunia saham juga, kemudian kripto pada waktu itu masih, ya bagi kita ini masih ragu lah, dalam arti ada pertimbangan tertentu buat kita untuk memegang terus. Jadi saya memutuskan di tahun 2013, ketika itu banjir di Jakarta. Oh, banjir. Ya. Pak Gus Dur, presiden kita, mantan presiden kita almarhum, itu sedang kena kebanjiran dan celana pendek putih. Oke. Ya. Saya sedang transaksi Bitcoin saya jual. Yang 18.000 itu. Saya jual kepada teman saya. Sekarang dia tinggal di Turki, orang Indonesia. Kemudian satu di Thailand. Yang Turki ini perempuan, dia beli sejumlah 3.000 Bitcoin saya. Nah, ketika itu dia beli pun dengan harga yang sangat murah. Jadi dikatakan belum ada harga 1 juta pun belum ada. Belum 1 juta pun. Belum. Karena 2013. Setelah saya jual, selisih beberapa bulan saja harganya sudah di atas 3 juta. 3 juta. Dan itu termasuk penyesalan terbesar Ya, dalam hidup. betul. Oke. Nah, ketika saya transaksikan itu, pada waktu terjadi kenaikan, memang saya menyesal. Tetapi yang saya lebih menyakitkan bagi saya pada waktu itu, orang yang membeli. Saat ini dia sudah tinggal di Turki. Iya, betul sekali. Dan saat ini pengumpulan Bitcoin di tangan beliau itu kurang lebih di atas 15.000. 15.000 Bitcoin kali 800 juta. Teman-teman, kali 800 juta. Jangan mikir 13.000-nya dulu ya, mikir 800 jutanya aja. Kita tidak terpikir, apalagi dikencringkan begitu pakai koin ya. Besar sekali begitu. Jadi memang resiko di dalam dunia era digital untuk cryptocurrency ini, kerugiannya kalau kita salah fatal ketika salah memprediksikan sebuah kripto yang pada saat itu mungkin bagi kita merasa ini bukan bisnis yang tepat, ataupun ini bukan aset yang tepat bagi kita, sehingga kita memutuskan udah kita lepas. Tapi terjadi sesuatu pasti kita rugi. Tetapi kalau kita melihat ke cryptocurrency sebetulnya, kalau kita melakukan jual beli di market ataupun di exchanger sendiri, kalau emosional kita masih bisa tahan dan uang itu bukan uang yang kebutuhan sehari-hari, uang panas begitu ya? Uang panas, saya rasa rugi karena kripto ini tidak akan mengurangi jumlah dari kuantiti nilainya ya, poinnya. Ketika terjadi harga yang drastis turun, aset tetap utuh. Aset tetap utuh. Sampai kapanpun. Aset tetap utuh sampai kapanpun ya. Kalau satu saat dia akan naik lagi, dia akan hidup lagi. Kembali. Harganya bisa melebihi dari itu. Iya. Bisa melebihi dari itu. Misalkan satu hari mendatang ternyata 1 miliar begitu. Nah, ada nggak sih orang yang pernah rugi beli di anggaplah ini aku semangat banget nih ke Bitcoin. Kemudian beli di harga anggaplah waktu itu sempat di 40 juta begitu. Terus tiba-tiba di satu saat terjun bebas. Terjun bebas di situ. Banyak nggak sih yang dapat seperti itu? Banyak sekali ya. Walaupun ada di level tertentu, ada yang beli waktu di 1 juta, kemudian turun begitu. Nah, Kang, saya masih bertanya tentang sisi ekonominya nih. Apakah kondisi politik, kemudian ada geopolitik, ada segala macam itu mempengaruhi itu, seperti kita mempengaruhi saham dan nilai tukar sebuah mata uang begitu? Sebetulnya enggak. Tidak ada pengaruh ya? Tidak ada pengaruh. Karena cryptocurrency tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi, itu kunci ya? Kunci bahwa. Tapi kalau misalkan ada kebijakan dari pemerintah, misalkan bahwa kripto itu harus hati-hati, ada announce saja dari pemerintah, itu bisa turun nggak ya? Enggak pengaruh. Enggak mengaruh sama sekali. Nah, kalau kita bicara tentang sebaliknya, Facebook kan mau ngeluarin kripto juga, namanya saya dengar namanya Libra. Libra. Nah, ketika ada informasi pendamping seperti itu, ada Libra, kripto pilih Facebook, apakah itu ngaruh juga ke Bitcoin? Tidak juga sih. Tidak juga. Justru malah menguatkan posisi Bitcoin sebagai kripto begitu ya.
Oke, nih Kang, saya tanya ke Kang Andri. Kang Andri, ini kan kita menyerahkan kepercayaan kita ke exchanger. Ya, betul. Betul kan? Betul kan ya? Betul. Jadi kayak kita nitipin aset kita, kemudian ke website exchanger. Nah, ternyata justru akun kita yang bobol di exchanger itu gimana nih? Adakah sempat seperti itu? Atau ada misalkan ada OTPK ketika melakukan transaksi jual atau beli begitu? Ada nggak sih seperti itu di exchanger? Jadi saya jelaskan sedikit dulu ya tentang market atau exchanger ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau memilih-milih market, itu ada beberapa market yang memang kustodian, yaitu dengan melakukan verifikasi pihak admin atau dengan server tertentu. Ada juga market yang memang sudah tidak melakukan verifikasi macam-macam, sudah langsung. Jadi ketika kita mempunyai sebuah wallet di situ, itu walletnya memang benar-benar wallet kita. Oke. Jadi bukan wallet yang dibuat oleh exchanger itu dan diatur oleh mereka. Tapi ada juga yang memang ini sudah desentralis. Ada market itu ada yang masih ada desentralis. Ya, artinya desentralis itu udah tidak ada verifikasi pihak ketiga lagi antara koin kita dengan market, itu sudah transaksinya udah dilakukan melalui smart contract gitu. Oke, jadi kita juga harus pilih-pilih exchanger yang benar-benar valid begitu ya. Betul. Ini Kang, aduh, saya banyak banget pertanyaan tentang cryptocurrency karena memang teknologi ini di Indonesia itu baru booming, baru-baru sempat ramai gitu. Ada yang menikah dengan dengan mas kawin Bitcoin gitu. Betul. Banyak sekali kan yang harus ditanyakan, tapi ternyata kebersamaan kita harus diakhiri nih. Saya meminta satu kesimpulan sedikit saja dari Kang Ishak dan Kang Andri, boleh closing statement lah ya begitu ya. Boleh, silakan. Ya, untuk teman-teman pelaku ataupun pemula untuk memilih sebuah kripto, pilihlah kripto yang betul-betul sudah nyata, kemudian kripto itu sudah terdaftar, dan yang pasti kripto itu sudah diakui oleh pemerintahan setempat. Dan harus yakin ya. Dan harus yakin. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh setengah-setengah. Tapi kalau saya boleh memberikan tambahan ya. Jadi ketika teman-teman ingin terjun di dunia kripto, nah ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama kali untuk melihat bahwa kripto ini memang kripto benar apa enggak. Oke. Nah, apa saja? Satu, Kang. Satu adalah lihat dari networknya atau blockchainnya dengan melalui smart contractnya ada enggak atau enggak. Oke. Kedua. Gitu. Yang kedua adalah di market sudah ada belum? Di market sudah ada belum? Iya, betul. Oke. Jadi harus ke listing di market ya? Iya, harus ada. Rata-rata biasanya kalau misalkan ada satu kripto yang baru muncul itu biasanya ada di salah satu market yang memang dia menyediakan fitur swapnya. Oke. Fitur pertukaran antara koin mereka dengan koin yang lain gitu. Oke. Terus yang ketiga itu yang yang paling penting adalah lihat dari segi project-projectnya. Projectnya melalui white paper dan di websitenya dan segala macamnya. Oke, jadi kuncinya itu teman-teman dari Kang Ishak tadi sampaikan bahwa pelajari dulu nih, kemudian yakinkan jangan sampai teman-teman ini investasi. Siapapun yang sudah memahami investasi bahwa ada untung ada rugi ya. Betul. Kuatkan diri teman-teman, pelajari lebih dalam apa itu kripto. Begitu sudah yakin silahkan. Memulainya dengan 3 cara tadi. Pertama apa tadi? Lihat smart contract. Smart contract dulu, kemudian kita lebih selektif ke exchangernya. Kemudian kita lihat blueprint masa depan kripto itu seperti apa. Betul. Baru setelah itu teman-teman bisa memulai untuk terjun investasi di kripto. Betul. Kang Ishak, Kang Andri, terima kasih banyak. Luar biasa ini pertemuan kita hari ini. Saya ingin ngobrol lebih banyak sebetulnya. Teman-teman juga pasti banyak yang penasaran. Tapi saya harus akhiri sesi kali ini. Teman-teman, terima kasih Kang Andri, Kang Ishak jauh-jauh dari Jogja bergabung di kesempatan hari ini. Saya Adi Sumaryadi mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, hatur nuhun.